Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat si Abah, perkenalkan saya Dea Septiani dan ini rekan saya. Saya Siti Dia Mutiani. Saya Zahra Rizal Wardani. Dan tidak lupa juga sudah hadir Abah sebagai narasumber kita kali ini. Hari ini kita akan berdiskusi dan membahas topik yang cukup relate nih bagi kita semua, yaitu tentang mengatasi overthinking dan insecure. Abah, saya ingin bertanya, kadang kita itu secara nggak sadar suka overthinking dan merasa insecure, dan juga suka membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Jadi gimana sih Abah supaya kita ini tetap lebih fokus untuk progres diri kita sendiri tanpa membandingkan pencapaian orang lain? Oke, next. Abah, saya ingin bertanya, bagaimana sih caranya kita tidak selalu meminta pendapat orang lain ketika kita merasa kurang percaya diri? Oke. Terus bagaimana sih Bah peran lingkungan di sekitar kita supaya bisa memicu atau mengurangi rasa overthinking ini? Oke, baik. Pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya. Overthinking dan insecure. Kalau dari istilahnya sendiri apa sih kalau menurut kalian? Overthinking itu apa? Berpikir secara berlebihan. Misalnya gimana? Kayak kita tuh seharusnya nggak mikirin masalah ini, tapi kita selalu kepikiran hal-hal kecil yang selalu dianggap besar. Oke, ya gitu. Iya. Misalnya apa? Kalau mau mikirin apa sih? Yang suka kita berlebih-lebihan mikir? Mungkin dalam ini mikirin hal yang belum tentu terjadi ya, kayak misalnya masa depan, misalnya nanti kedepannya gimana, padahal itu kan belum tentu terjadi sama diri kita sendiri, belum tentu juga kita jalanin kedepannya gimana. Oke, ini yang memang biasanya dialami semua orang ya. Suka menduga-duga, suka berlebih-lebihan di dalam memprediksi suatu masalah, padahal belum tentu hal itu terjadi. Biasanya kalau orang yang suka berpikir berlebihan tentang suatu hal, jatuhnya memang menjadi kurang percaya diri, insecure. Dia merasanya jadi kurang nyaman karena merasa tidak siap dengan kondisi akan datang. Sudah ada bayangan-bayangan yang mengerikan, sudah ada bayangan-bayangan yang seolah-olah akan membuat kita menjadi terpuruk, padahal ya seperti namanya aja overthinking, belum tentu hal itu terjadi. Maka kemudian jadi pertanyaan, mendingan kita membayangkan ada jurang di depan kita, atau kita lebih baik memang menghadapi jurang itu? Menghadapi jurang itu. Kenapa? Tapi kan masih ada cara lain buat melewati jurang itu. Ya, kalau kita menghadapi jurang itu secara nyata, malah kita juga akan ada pemikiran-pemikiran lain. Mungkin jurangnya itu sendiri tidak terlalu dalam, tidak terlalu jauh jaraknya, sehingga bisa kita temukan suatu akal. Apakah kita turun dulu, ya kan, menuruni, atau mungkin kalau tidak terlalu jauh ya kita lompati. Artinya kalau memang situasinya itu nyata, kita baru bisa cari akal untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita hanya membayangkan jurang itu tanpa melihat jurang itu nyata, yang ada tentu kita tidak bisa membayangkan apa tindakan yang harus kita hadapi. Padahal jurang itu sendiri belum tentu ada. Iya kan, belum tentu ada. Nah, jadi berarti memang sebaiknya kita lebih mempersiapkan diri untuk melihat sesuatu yang nyata, karena dari sana akan kita temukan solusinya. Ya kan, daripada kita hanya membayangkan suatu masalah yang seolah-olah begitu menakutkan, padahal masalah itu sendiri belum tentu ada. Ya kan, dan karena belum tentu ada, jadi kita akan sulit juga untuk mencari penyelesaiannya, mencari way outnya susah. Nah gitu ya. Katakanlah meskipun kadang-kadang kita itu sudah
terdesak, terjepit dalam situasi yang sangat katakanlah mendesak. Tapi kan kita ketahui dalam situasi yang sangat mendesak pun sebenarnya akan ada kekuatan yang muncul tiba-tiba, ya, yang kita sebut sebagai the power of kepepet, ya kan. The power of kepepet misalnya begini, Siti dia jalan santai di pagi hari, ya lari-lari kecil, ya artinya apa, tidak terburu-buru, ya santai aja. Mungkin kalau ketemu di depannya itu ada tembok tinggi, kamu mencoba melompati nggak bisa. Atau mungkin ada satu katakanlah rintangan misalnya seperti selokan di depan yang agak jauh, mungkin kalau kamu lompati dalam situasi seperti itu nggak akan bisa, mungkin jatuh. Tetapi seandainya di belakangnya itu ada katakanlah orang gila bawa golok ngejar-ngejar kamu, ya itu kira-kira kamu bisa nggak lompatin pagar itu? Bisa ya. Terus kamu lompatin kali tadi bisa nggak? Bisa. Nah itu yang disebut the power of kepepet. Kadang-kadang dalam situasi yang sangat mendesak, orang tiba-tiba mempunyai kekuatan, ya orang mempunyai kekuatan untuk bisa mengatasi suatu masalah. Makanya kemudian saya pernah baca suatu buku yang judulnya itu tadi the power of kepepet. Bagaimana kita bisa membiasakan diri untuk menyelesaikan masalah pada situasi-situasi yang mendesak. Jadi seolah-olah kita pancing kekuatan itu dalam situasi yang sangat mendesak. Sebagai contoh yang mungkin Anda pernah alami selama masa kuliah itu, katakanlah waktu ujian tinggal 3 hari, dan sebelum menghadapi ujian dosen mengharapkan Anda mengumpulkan tugas. Tugasnya itu bukan hanya 1-2 dosen, mungkin ada 5 dosen. Aduh, kamu mau ujian 3 hari lagi, ada 5 dosen yang tugasnya belum selesai. Dalam kondisi seperti itu kan kepepet kan? Betul. Ya kan, tiba-tiba saja kok kita jadi punya kekuatan untuk mengerjakan semua soal itu, sehingga pada akhirnya yang merupakan PR bisa dikerjakan, terus kemudian yang merupakan ujian juga bisa kita lalui dengan baik gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah. Hanya sebenarnya kebiasaan bagi kita, seharusnya kita tidak membiarkan satu pekerjaan tertunda hingga pada waktunya kemudian dia menjadi semakin mendesak, karena kita nggak bisa pastikan kalau udah mendesak seperti itu apakah kita ya katakanlah sehat. Takutnya dalam kondisi yang mepet itu kita pas kebetulan lagi kurang fit, ya kan? Iya betul. Kalau lagi kurang fit itu otomatis lah jangankan untuk kadang-kadang mengerjakan apa aja kita kayak nggak punya nggak punya semangat itu. Nah, itulah kondisi-kondisi yang kemudian akan menyebabkan kita menjadi insecure. Insecure itu kan suatu perasaan yang bagaimana menurut kamu? Kayak melihat orang lain itu udah sukses, terus kita kita masih gini-gini aja nih bah gitu. Terus kayak insecure tuh, dia mah sukses, saya mah apa sih masih gini-gini aja gitu, nggak ada kemajuan itu. Pernah ngalamin gitu? Pernah dalam waktu sekolah bah, sekolah SMA. Kenapa temannya? Misalnya ranking 1 nih bah, setiap kelas itu dia ranking 1 terus saya kayak insecure, itu dia pinter banget sih, kok saya gini-gini aja gitu. Insecure itu cemburu bukan? Karena cemburu. Cemburunya kenapa? Cemburu karena mungkin dia lebih pintar, kita merasa kayak sangat tertinggal dari dia gitu. Dia selalu peringkat pertama, dalam lomba juga selalu menang. Ada juga kayak insecure karena Kamu pernah ngalamin juga? Nah, kayak misalnya di karir ya,
kan teman saya kan udah lulus, terus dia itu dapat pekerjaan yang emang bagus ya, diterima di perusahaan yang lumayan gitu. Terus saya kayak, kok saya nggak bisa kayak dia, saya kok nggak bisa maju kayak dia, kayak apa tuh, saya tuh stuck di sini-sini aja, nggak maju-maju aja gitu. Lalu apa yang kamu lakukan kalau begitu? Kalau misalnya kita merasa insecure melihat keberhasilan orang lain, Seharusnya kita berusaha gimana caranya biar bisa lebih mungkin dari dia. enggak, yang kamu lakukan, bukan seharusnya, yang kamu lakukan gimana? Kamu jadi ini loh, enggak? Katakanlah ya ngusirin dia lah, ngomongan yang enggak gitu. Realitasnya kamu malah Maaf, Gibah. kayak kayak jauh iri kan? gitu. Iya. Malah kamu kayak benci sama dia kan? Iya. Iya. Dan dalam kondisi seperti itu kamu bisa ngalahin dia nggak? Malah makin kalah kan? Nggak Iya, bisa ya, malah makin. Iya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan semula tadi, kenapa kita bisa merasa insecure? Karena mungkin karena kebiasaan kita suka nunda-nunda pekerjaan, ya kan. Terus kemudian kita berharap bisa menyelesaikan pekerjaan itu di waktu yang mepet. Kita berharap ada the power of kepepet, tapi the power of kepepet itu seringkali tidak bisa muncul oleh karena apa? Mungkin karena ada halangan, ya mungkin pada waktu yang bersamaan ada hal yang lain yang lebih mendesak yang tidak bisa kita hindari. Misalnya banyak tugas dari guru, ya tugas dari dosen yang kita belum bisa selesaikan, sementara waktu ujian sudah dekat, tapi tiba-tiba aja kita sakit, ya kan. Nah, tiba-tiba aja kita sakit sehingga boro-boro menyelesaikan itu malah akhirnya kita jadi nyerah, dan pada akhirnya kemudian yang kita alami adalah nilai kita jadi jatuh. Dan dalam kondisi seperti itu kemudian kita mencari pelampiasan dari kesalahan kita, melihat teman kita lebih sukses, padahal mungkin persiapan kita dengan dia memang beda, ya kan. Persiapan dia lebih matang, persiapan dia lebih rajin, dia menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, ya dengan waktu yang tidak diulur-ulur, sehingga pada waktu penyelesaiannya menjadi tepat. Sementara kita sendiri karena terbiasa ngulur-ngulur waktu, kalau dibiasain seperti itu ya otomatis muter-muter di situ-situ aja, ya kan. Dia akan tetap mendapatkan kemajuan karena memang berusaha secara baik, sementara kita karena tidak mencoba memperbaiki diri, ya tapi kita tetap dalam kondisi yang sering menunda-nunda pekerjaan. Kita mengharapkan bisa menyelesaikannya dalam waktu yang mepet, dalam waktu singkat. Terus kemudian kita ketika melihat orang lain yang ternyata lebih sukses, kita malah jadi insecure, dalam arti cemburu, social jealousy, ya cemburu sosial karena melihat keberhasilan orang lain. Ini banyak nih, sekarang ini banyak nih gejala-gejala seperti itu, bukan hanya dialami oleh Anda sebagai mahasiswa, tapi bahkan orang-orang tua yang udah katakanlah udah berpengalaman dan berusia cukup tinggi, itu tetap aja merasa ada orang-orang lain yang sukses kemudian jadi iri. Apa contohnya? Contohnya misalnya katakanlah tiba-tiba saja ada sekelompok orang yang mengusulkan supaya Mas Gibran diganti jadi wapres, ya. Padahal tidak ada kesalahan yang dia lakukan, hanya karena dia masih muda, dianggapnya belum mampu, sementara orang-orang yang sekelompok ini adalah sekelompok orang-orang yang sudah pensiun. Ya sebenarnya apa salahnya gitu kan. Jadi ada semacam sindrom mereka pernah berkuasa, terus sekarang kok yang jadi wakil presiden muda amat, 37 tahun. Sementara wakil-wakil presiden yang lama itu boleh dikatakan usianya ada yang 52, ada yang 61, ada yang 73, ada yang 75. Kayak wakil presiden Ma'ruf Amin kemarin kan udah umur 75 baru jadi wakil presiden. Sebelumnya Yusuf Kala jadi wakil presiden umurnya 72. Sebelumnya lagi
Budiono 61 ya, sebelumnya lagi Megawati pernah jadi wakil presiden pada waktu umur 52 ya. Sementara kalau kita lihat Gibran baru 37, kan jauh banget, baru separohnya gitu. Ini timbul di sinilah kemudian ada rasa insecure, merasa tidak nyaman kok saya dipimpin oleh anak muda, padahal saya adalah purnawirawan panglima purnawirawan jenderal, purnawirawan perwira tinggi, kok tiba-tiba saja yang jadi wapres itu anak muda. Ini insecure, cemburu sosial yang tidak pada tempatnya, karena kan zaman sudah berubah ya kan. Udah waktunya bahwa kalau kita kaitkan bahwa sekarang ini kan generasi muda itu jumlahnya sangat banyak. Gen Z itu mencapai 60% lebih jumlahnya yang sering saya ceritakan di kelas. Ya, sehingga wajar kalau mereka kemudian memiliki representasi atau keterwakilan di pemerintahan berupa seorang wakil presiden yang umurnya masih setara Gen Z, setara milenial yang baru 37. Ke depan mungkin saja kamu bisa, saya punya pimpinan di kementerian saya ya, itu wakil menteri saya itu umurnya baru 31, sementara saya udah 64. Tapi saya nggak merasa perlu cemburu atau apa, ya memang rezeki dia. Mungkin dia memang memiliki kelebihan, baru umur 31 sudah jadi wakil menteri, sementara saya umur 64 nggak jadi apa-apa, jadi pegawai aja ya kan begitu ya kan. Semua orang ada nasibnya sendiri-sendiri, ada suratannya. Yang jelas pastilah kalau beliau dipilih menjadi seorang wakil menteri pastinya punya kelebihan dong. Betul. Punya kelebihan mungkin pintar atau mungkin berwawasan luas, mungkin seorang yang aktif berorganisasi di partai politik dan sebagainya begitu. Oke, jadi kita bisa menghilangkan insecure itu kalau kita bercermin pada diri kita sendiri. Apakah kita memang memiliki kapasitas yang sama dengan mereka? Ya kan, kalau tadi kamu katakan cemburu sama orang yang lebih berprestasi, ya mungkin harus kamu introspeksi diri, apakah usaha yang kamu lakukan selama ini memang sama dengan usaha yang dia lakukan. Ya kan, apakah kerja kerasnya usaha sama? Kalaupun memang katakanlah, wah ternyata kok saya lebih kerja keras, saya lebih berupaya, saya merasa katakanlah lebih berprestasi, lebih pintar, ya sudahlah, kembali semuanya itu kepada Allah, karena semuanya kan sudah takdirnya ya kan. Kalau kita yang ditunjuk belum tentu juga kita mampu. Betul, Mbak. Katakanlah saya misalnya ternyata saya yang tunjuk jadi wakil menteri, belum tentu saya mampu ya kan, walaupun usia saya sudah 64. Mungkin beliau yang baru 31, yang notabene setengah umur saya, ternyata bisa, ya kenapa enggak gitu kan. Jadi bukan soal umur, semua sudah ada kodratnya masing-masing. Jadi kesimpulannya, insecure bisa kita hilangkan dengan cara kita melakukan introspeksi pada diri kita sendiri, dan jangan biasakan untuk selalu mengharapkan akan munculnya the power of kepepet pada saat mendesak. Kita bisa tiba-tiba seperti orang yang lari dikejar anjing gila, tiba-tiba bisa lompatin sungai. Iya kalau bisa, kalau nggak kita nyemplung juga jatuhnya. Oke, baik, saya kira demikian saja. Mungkin tidak terlalu menjawab pertanyaan, tapi bisa dipahami bagaimana insecure dan bagaimana kita bisa mengatasi kenapa kita selalu terbiasa untuk melakukan hal-hal pada saat yang mendesak. Oke, silakan. Oke, jadi kesimpulannya itu insecure itu adalah hal yang wajar, dan juga overthinking itu hal yang wajar. Tetapi juga kita harus mengolahnya dengan akal yang sehat, jangan berlebih-lebihan, dan jangan juga selalu menganggap kalau diri kita itu kurang dan merasa nggak cukup. Baik, itu saja diskusi kita pada hari ini. Terima kasih untuk Abah dan juga untuk sobat-sobat Abah yang mau mendengarkan diskusi kita. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.